kucing-kucing dan juga duta hampers. Duta hampers ya. Apa sih yang lagi rame? Ya karena salah satu hampers yang dikirim oleh TRC itu adalah mie instan ya kan, dan itu nggak cuma 1-2 loh, misalnya 3 kardus ya. Kita lihat videonya berikut ini. Habis diturunin, dikumpulin, terus habis itu kayak dibikin hampers-hampers cantik gitu. Udah hampers sebanyak ini, kalian bakalan kebagian apa enggak? Ayo, pada mau nggak kalau aku kirimin hampers? Komentarnya netizen coba ditanya, pada mau nggak? Nih jawabannya ya, Dibacain ya, satu-satu ya. Mana coba set. Masa hampersnya misi bungkus? Protes. Lagi berikutnya. Agak lucu ya hampersnya 3 dus mie. Bukan agak lucu, kita seneng gemes banget ya. Berikutnya, kalau nggak salah hampers mie itu sekalian promo deh, makanya dijadiin hampers daripada post terus. Tahu ada mie merek itu, marketing guys katanya gitu. Marketing yang menyenangkan. Lanjutkan. Yang berikutnya, alah lagi viral mie 3 dus, tapi ini bagus kok piring. Hah? Jadi ada 2 hampers. Oh. Piring sama mie. Oh iya. Ada 2 emang. Yang berikutnya komentar lagi. Yang dapat hampers mie sama hampers ini berarti beda katanya. Hampers yang keramik set itu beda. Ya iya, kan ibu ini ibu Miss Persahabatan ya. Temennya banyak, ya kan? Berapa banyak mie yang harus dikirim kalau di semua sama? Tapi Bu itu emang gimana sih ceritanya mie itu? Iya, karena aku tuh kayak punya pemikiran yang beda aja gitu. Karena kan kalau aku tuh pengennya tuh kalau ngasih sesuatu yang benar-benar kayak bisa kayak lucu, terus udah gitu bisa bermanfaat, jangan dilihat dari nominalnya gitu. Terus udah gitu juga emang aku waktu itu sempat jadi brand ambassador dari mie itu tahun lalu. Iya, tahun lalu udah selesai. Tapi kayaknya lucu deh karena mie itu tuh nggak ada di Jakarta tuh. Kalau mau dicari dimanapun tuh nggak ada. Jadi dia suplainya kemana biasanya? Daerah-daerah, Hanya di daerah. warung-warung. Oh gitu. Iya, dan mie-nya enak. Iya, mie-nya enak. Dan ini tuh udah tahun kedua. Kemarin-kemarin tuh jadi kayak orang-orang juga kayak, Katia ini bermanfaat banget, mbak-mbak lagi pada mudik, ini yang kita butuhkan. Oh iya seneng ya gitu. Aku menganggap oh iya seneng beneran, jadi dikirim lagi. Bahkan mbak itu seneng juga ikut bawa pulang. Bener. Ya, dibagiin di kampungnya. Caca Frederica di Kendal, dia bagi-bagiin ke ajudan-ajudannya, kayak gitu kan, jadi kayak membagi kebahagiaan ke orang lain juga. Ini namanya hampers kan jangan dilihat harganya ya, tapi juga kan perhatiannya juga gitu loh. Iya. Nah, terus ya itu tuh nggak, aku juga mau nanya, siapa yang dapat piring sebenarnya, siapa yang dapat? Macam-macam ya, ada yang dapat piring, ada yang dapat mie. Jadi kalau mie itu aku kirim ke 250 orang. Astaga. 250. Jadi nama list hampers aku tuh ada 250. Terus mie-nya aku kirim ke 250. Terus udah gitu juga aku kirimin mukena. Nah, itu aku kirimin ke 250 orang juga. Terus yang piring? Nah, kalau yang piring nggak mampu sampai 250 ini gitu. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin yang nggak kebagian. Tolong doain aja. Mudah-mudahan tahun depan dia kirim mie sama mangkok-mangkoknya. Amin. Iya. Sama kompor-kompornya. Lama-lama dikirimnya ini ya, sembako. Iya. Ini ada juga yang rame nih soal hampers juga. Kamu bikin video di feed ya, tapi cuma 2 itu yang kamu bikin video, yaitu hampers dari Fitrop sama hampers dari Raffi dan Nagita. Ya, coba kita lihat ini berikut ini. Ini. Aduh. Hampers dari Ras, dari Raffi, dari Gigi. Kakak sayang. Nih, keren deh. Keren banget sih nih. Keren sih, Mas. Keren banget. Makasih Raffi, makasih Gigi. Ini 1 lemari cukup atau enggak? Bisa 1 kulkas penuh apa enggak? Kita sekalian kita unboxing aja yuk nih. Hampers dari Toge, Fitrop, dan Sada. Terima kasih Ibu Fitrop. Ya Allah. Itu ya, hampers dari Fitrop di blur karena itu merek semua. Sebentar, ini bukan cuma 2 aja yang aku bikinin video. Satu hari, Edo, tim konten aku ada berapa orang kita bikin video buat buka hampers? 15. Ada 15 sampai 20. Dan di posting ada berapa? Semua. Udah di posting? Semua. Tapi yang diambil sama orang cuma 2 itu. Iya. Dan suaranya diilangin. Suara aslinya dihilangin. Aku buka gini, wah bagus banget, terima kasih. Gigi kirim hampers 4 kali. Raffi Ahmad itu kirim hampers 4 kali. Ada dari Rans, ada dari apa, dari apa 4 kali. Tapi yang diambil 1, ya kan? Fitrop itu udah 4 tahun berturut-turut kirimin hampers itu untuk bentuk menghargai. Aku tuh dari hampers, mau hampers gede, mau hampers kecil, mau hampers isinya combro, di feed. Semua aku nggak ada yang di feed. Di story. Di TikTok cuma 1.
Satu, cuman hampersnya Fitrop aja. Kalau hampersnya Gigi nggak di TikTok, tapi orang jadiin konten di TikTok. Itu hampersnya Gigi itu juga nggak ada di feed. Nggak ada. Orang yang bikin, suaranya dihilangin, dibilang aku membandingkan. Nggak boleh gitu dong. Gitu tadi ya udahlah lucu. Ya udah buat konten mereka kali. Jadi mereka gosipnya jadi gini, ih gila Tia Arisnya cuma 2 itu doang, kayaknya sengaja banget dibalik. Coba kita komentar netizen ya. Ini kan udah diklarifikasi ya, bahwa dia bikin story semua hampers yang dia terima. Ada yang combro, ada yang ngasih combro aku bikinin. Bikin juga. Ada yang ngasih bolu, ada yang ngasih apa namanya kayak nastar. Tapi sebenarnya cuma Fitrop doang yang ada di feed di TikTok ya. Di TikTok ada Fitrop. Kenapa Fitrop doang? Karena lucu aja bukanya sampai 2 meter gitu. Heboh gitu kan. Komentar netizen coba kita lihat. Bunyinya, kalau saya suka hampers Fitrop, luar biasa banyak dan puas cemilannya, banyak banget, keren Fitrop gitu ya. Oke, ini masih netral ya. Berikutnya, sebenarnya ya kalau di total sama aja sih harganya. Yang Fitrop juga kan cuma jajanan-jajanan minimarket. Banyak waktu kan, cena gitu. Ada yang ngitungin harganya. Yang berikutnya coba kita lihat. Bagusan hampers Fitrop banyak bagusan hampers dia berdiri ya. Jadi seolah-olah dia lagi ngebandingin. Lagi komentarnya. Oh, udah cuma gitu doang. Jadi kalau misalkan ya aku dikirimin hampers, aku bilang sama tim, siapa aja gantian tolong videoin kenapa. Karena kan mereka mengirimkan hampers itu kalau misalkan kita menghargai dengan cara kita videoin atau ada muka kitanya atau enggak pun juga, itu mereka akan merasa oh Tia nerima, udah diterima, Tia happy. Terus habis itu kita posting, mereka ngerasa lebih dihargai. Jadi kalau harga itu nggak boleh dibanding-bandingin. Nggak ada, ya itu kan cuma netizen. Benar. Nah kita mie instan nih kita nih ya kan. Kalau aku mah gini, kok aku nggak dapet dia dari Rans lah. Oke baik, yang berikutnya. Ini kemarin juga soal almarhum Babe Cabita ya. Ini aduh, ini juga sedih banget sih. Babe tuh orang baik sekali. Dan dia itu lucu, kreatif banget. Dan keluarganya juga sama istrinya itu, aduh mereka berdua tuh so sweet sekali ya. Ini ada postingan ini yang pada saat ini kamu posting soal pada saat Babe meninggal ya. Penghujung Ramadan bulan lalu paling baik di antara bulan-bulan lainnya kita kehilangan orang baik, Babe Cabita. Semoga amal ibadah beliau diterima, diberikan tempat paling baik di sisinya, dan keluarga yang ditinggalkan Fatih diberikan kekuatan. Ini kamu apa sih yang paling membekas, yang kamu ingat kenangan-kenangan kamu bersama Babe itu? Babe tuh aku tuh kenal sama Babe tuh di pom bensin. Dulu dia tuh lagi YouTube-nya lagi super rising banget. Aku ketemu dia di pom bensin, aku yang tegur dia. Hai Babe gitu. Iya. Nah, dari situ kita jadi dekat, dan dia tuh selalu menyempatkan di setiap undangan acara itu dia datang. Sampai terakhir itu aku tahu kalau misalkan beliau tuh memang lagi memang dalam kondisi yang tidak sehat gitu, lagi dalam pengobatan gitu. Cuman nggak mau tahu terlalu banyak, lebih tanya-tanya lagi, karena kan lebih kayak udah semangat aja, semangat, nanti kalau udah ini kita main lagi, kita bikin apa gitu. Jadi terakhir pertemuan kamu sama Babe kita lebih teleponan waktu itu. Kita teleponan lumayan lama, ngobrol gitu. Makanya sama istrinya juga cukup deket juga, dan aku nggak pernah main ke rumahnya. Pas kemarin meninggal, rumahnya itu cuma beda gang aja sama rumahku. Astaga, sedekat itu. Iya, jadi dimakaminnya juga di pemakaman di area dekat rumah kita gitu. Kamu pas terakhir ngobrol itu dia udah lagi perawatan di Dia lagi ke Malaysia? Penang waktu Oh, itu. di Penang. Iya, aku lagi perawatan nih Kak di Penang gitu. Nanti kalau aku udah Jakarta kita ketemu lagi, ya gitu. Ini ada postingannya almarhum ya terakhir. Oke. Iya. Ini sebelum meninggal Babe sempat minta maaf. Lihat postingan apa nih? Postingan siapa? Dia minta maaf ke netizen kayaknya mungkin. Oh nggak ada postingan, ini ada postingannya kan, ini yang tunjukin, lihat postingannya berikut ini. Dia habis umroh juga kan? Iya, mana postingannya coba kita lihat? Nggak ada postingannya, nggak. Ya tadi ada posting bahwa dia minta maaf ke semuanya gitu. Kamu lihat dia posting itu ya? Aku nggak lihat sih ya. Cuman kalau yang aku tahu dia terakhir itu kan umroh ya, gitu umroh. Tapi udah lumayan sehat. Jadi kondisinya sebenarnya ya udah mulai membaik gitu ya. Ya tapi mungkin Allah lebih sayang ya, meninggalnya juga 1 hari sebelum hari Idul Fitri. Jadi memang meninggalnya di hari yang sangat baik ya. Allah lebih sayang sepertinya.
Ya kalau dia juga, kalau kita lihat postingannya Fatih juga masih bercerita gitu saat-saat terakhir bersama almarhum gitu ya. Kita doakan yang terbaik. Ada banyak cerita kesaksian orang-orang tentang Babe yang taat, ibadahnya semakin taat, walaupun pada saat sakit pun masih tetap gitu, tidak putus-putus untuk menjalankan ibadah sholat gitu ya. Buat kita yang hidup itu sebuah pesan juga ya, bahwa ya itulah pegangan kita gitu ya, bukan bagaimana proses hidup kita sampai terakhir kita di dunia ini sebetulnya yang perlu kita terus tingkatkan gitu. Yang ditinggalkannya juga benar-benar yang baik-baik, nggak ada ingatan yang buruk-buruk kan gitu, semuanya baik-baik, terhibur sama apa namanya konten-kontennya, terus sama supportnya beliau gitu. Oh ya, dia juga ada ceritanya, dia beli produk dari UMKM gitu kan, terus itu abis itu dia bagikan juga gitu. Aku kan sholat jenazah ya di masjid situ kan. Nah itu Ustadznya sampai bilang beberapa waktu terakhir itu Babe tuh hampir setiap hari itu di masjid. Oh iya. Hampir setiap hari di masjid, orang-orang udah pada pulang, dia masih berdoa segala macam. Terus udah gitu diam-diam dia juga paling suka itu Jumat berkahnya nggak pernah putus. Masya Allah. Bahkan sampai 1000 kotak, sampai Ustadznya bilang, Babe ini kebanyakan, nanti nggak apa-apa, bagiin aja semuanya. Jadi memang itu yang Ustadznya sampaikan ke kita semua jemaah di situ, kita juga sampai, ya Allah, maksudnya kita juga harus bisa seperti itu juga gitu, contoh yang baik. Contohnya. Nah, berikut ada Ara dan keluarganya Ara gitu ya. Ini Ara ini masih kecil tapi dia ini viral karena sering deep talk sama Baba dan bubunya ya. Kita lihat dulu profilnya Ara berikut ini. Sanara Gelora Pratama atau Ara, konten kreator berusia 4 tahun yang merupakan anak dari pasangan Billy Sandi Pratama dan Mega Valentina ini kontennya viral di TikTok karena kerap membuat konten deep talk bersama sang ayah hingga netizen berkomentar Ara pintar dan tutur katanya terlatih. Ara yang kerap diajak mempresentasikan ide bisnis event oleh sang ayah ini pada 21 Maret kemarin, video saat ngobrol bersama sang ayah tentang puasa ditonton 2,4 juta kali, di mana sang ayah menjelaskan tidak ada puasa setengah hari. Ara yang telah hafal 13 surat pendek ini membuat konten gaya dan pakaian saat ke sekolah yang disebut ngalcer hingga ditonton 6,4 juta kali. Benarkah Ara pernah dibully karena memakai kalung emas putih oleh teman-temannya? Dan bagaimana kesulitan Billy dan Mega dalam membuat konten bersama Ara? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.